Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini guys, aku pengen sharing my experience dimana sih aku ambil medical check up untuk working holiday visa aku dulu kayak gitu. Nah, oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Oke teman-teman, jadi waktu dulu aku medical check up-nya itu di Rumah Sakit Premier Bintaro ya teman-teman, ambil medical check up-nya kayak gitu. Waktu itu gimana sih prosesnya? Jadi prosesnya kita harus chat dulu ke pihak rumah sakitnya kayak gitu. Terus lagi kita minta didaftarin untuk jadwal yang paling cepat teman-teman. Ingat harus minta paling cepat ya, karena sangat banyak banget teman-teman yang lain juga yang akan daftar di rumah sakit yang sama. Apalagi di Pulau Jawa ini, maksudnya di Jawa Barat, sorry. Di Jawa Barat ini kita hanya bisa melakukan MCU-nya itu hanya di 2 rumah sakit. Yang pertama yaitu di Bintaro, Rumah Sakit Premier Bintaro. Yang kedua adalah Rumah Sakit Premier Jatinegara. So hanya 2 itu. Bayangkan guys, yang daftar SDUHP banyak banget, jadi harus cepat-cepat daftarnya. Nah, gimana sih tips biar cepet daftar untuk medical check up ini? Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman juga harus cepet-cepet lodge visa. Jadi jangan nanti-nanti ya lodge visanya. Let's say kayak tenang aja deh, karena kan masih ada waktu, masih berlaku 30 hari. Jadi nanti aja deh lodge visanya, please jangan kayak gitu ya. Karena memang nanti bakalan berpengaruh terhadap jadwal teman-teman tes MCU juga. Nggak tahu ya, apalagi perempuan itu kan banyak maksudnya ada kendala ya, misalkan seperti haid dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa melakukan medical check up kalau misalkan kita sedang dalam keadaan menstruasi. Nah, makanya jangan di nanti-nanti please. Jadi teman-teman harus segera mungkin untuk mendaftarkan diri untuk MCU kalau misalkan teman-teman udah dapet hub ID-nya, kalau misalkan teman-teman udah lodge visanya kayak gitu. Nah, aku juga dulu itu aku sempet ganti jadwal karena memang aku itu pas mau medical check up, aku dapet kayak gitu kan. Nah, sedangkan si MCU ini nggak boleh kalau ketika misalkan kita lagi dapet ya, ketika kita dapet tuh nggak boleh MCU guys. Awalnya saya dapet jadwal itu di Rumah Sakit Premier Jatinegara kayak gitu, tapi karena head itu, jadi akhirnya saya harus nyari jadwal lagi dan ternyata full banget jadwalnya sampai 1 bulan ke depan. Bayangkan kalau misalkan sudah sampai 1 bulan ke depan full, saya khawatir banget kan kayak gitu, terlalu jauh kayak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mencari teman yang bisa tukar sama saya, yang memang mereka itu mau lebih dulu gitu kan MCU-nya, dan alhamdulillah dapet gitu. Jadi akhirnya saya tukar jadwalnya, jadi saya pindah ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, kayak gitu. Gimana sih cara nyari teman buat bisa tukeran gitu? Nah, teman-teman usahakan aktif di grup Telegram. Jadi kalau misalkan teman-teman aktif di grup Telegram, insya Allah kok dapet. Teman-teman juga jangan sungkan kalau misalkan ada apa-apa ditanyakan, dan juga maksudnya sharing aja gitu ya kondisinya di si Telegram ini. Tapi jangan sampai teman-teman nggak baca informasinya. Maksudnya teman-teman juga harus biasakan membaca informasinya dengan lengkap, karena bener-bener Telegram ini membantu kita banget. Di sana sudah sangat lengkap informasinya, jadi teman-teman juga nggak akan miss atau nggak akan ketinggalan kalau misalkan teman-teman baca semuanya ya. Terus orang-orang juga ketika kita minta bantuan pasti dibantuin kalau misalkan kitanya aktif, kalau misalkan kitanya memang benar-benar baca dan tahu informasinya dengan detail kayak gitu. Jadi jangan tanyakan informasi yang sudah mereka kasih. Nah, alhamdulillah pas waktu itu saya dapat temen yang memang mau tukeran. Akhirnya dia dari Bintaro, dari RS Premier Bintaro ke Jatinegara, dan saya dari RS Premier Jatinegara ke Bintaro kayak gitu. Jadi kita akhirnya tukeran kan jadwal, dan akhirnya saya dapat, nggak harus nunggu 1 bulan lagi gitu kan. Dapat minggu depannya after 9 hari apa berapa hari haid, dan alhamdulillah nggak harus nunggu terlalu lama. Mudah-mudahan teman-teman juga ya nggak ada kendala, lancar-lancar aja. Jadi usahakan teman-teman kalau misalkan udah daftar, usahakan udah lodge, usahakan cepet-cepet
cepet daftar untuk MCU-nya ya. Bener-bener si MCU ini membuat banyak orang harus flight, harus pergi ke another city, ke kota-kota lain, nyari jadwal yang kosong di rumah sakit kayak gitu. Karena tidak semua rumah sakit bisa untuk medical check up WHV ini. Oke, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman rumah sakit apa aja sih yang memang bisa kita gunakan untuk MCU medical check up untuk working holiday visa ini. Saya punya informasi ini dari teman-teman WHV lainnya juga di grup. Nah, barangkali ini teman-teman juga ikut grupnya, pasti teman-teman udah tahu juga mungkin sebagian. Nah, saya di sini hanya akan menyebutkan rumah sakitnya, tapi mungkin kelebihan dan kekurangannya saya tidak tahu. Hanya saja biaya dan lain-lainnya almost same I think, kecuali mungkin di daerah kayak Jawa Barat, yang Jakarta itu emang quite expensive ya dari yang lain, tapi kan memang mau kemana lagi gitu kan, hanya itu kayak gitu. Jadi worth it lah ya, daripada kayak teman-teman harus flight ke another city, karena banyak banget teman-teman yang karena nggak dapet di kotanya jadi harus flight ke kota yang lain atau pergi ke kota yang lain kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia nama-nama rumah sakit yang memang direkomendasikan untuk MCU. Jadi ini tuh udah digunakan sama teman-teman working holiday visa yang lainnya kayak gitu. Memang tidak banyak rumah sakitnya, jadi inilah nama-nama rumah sakit yang bisa teman-teman pilih kayak gitu, sesuai dengan domisili teman-teman ataupun yang manapun teman-teman dekat kayak gitu ya. Ada Rumah Sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Premier Jatinegara, ada Paramita Lab Medan, ada juga Siloam Hospital Makassar, ada Rumah Sakit Premier Surabaya, ada BIMC Kuta Hospital Bali, ada Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Nah, itu dia informasinya. Mungkin teman-teman ada yang di rumah sakit lain yang belum tercantum informasinya, silahkan sharing di kolom komentar ya. Oke teman-teman, nah itu dia nama-nama rumah sakitnya. Nah, semoga teman-teman lancar ya tesnya. Pokoknya semuanya nggak ada kendala. Terus lagi semoga pihak rumah sakitnya cepet-cepet input semua data hasil pemeriksaan kita. Harap mudah-mudahan teman-teman sehat, tidak ada MCU ulang. Make sure kalau misalkan teman-teman itu nggak punya beberapa penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke Australia kayak gitu. Kalau nggak salah itu memang TBC. TBC itu memang sangat tidak Australia itu sangat melarang orang yang punya penyakit TBC untuk masuk Australia kayak gitu. Jadi I hope kalian bisa sehat semuanya ya dan lulus MCU-nya. Oke, itu dia video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tambahan yang mungkin teman-teman lebih expert dari saya, lebih banyak informasinya dari saya, teman-teman boleh sharing juga di kolom komentar biar banyak teman-teman yang lainnya yang bisa baca dan biar bermanfaat juga ya ilmunya. Terima kasih teman-teman. See you in Australia. Bagi teman-teman yang baru mau apply STUWHV-nya, pokoknya semangat terus, optimis ya. Kalian pasti bisa ke Australia. Bye-bye. See you in Australia.